Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari kelas SWP 1 dan saya Muhammad Alfa Rizky dari kelas 10 Hotel 3. berdiri saya di sini ingin menjelaskan kenapa kita bisa nyasar padahal sudah hafal jalan. Ya, kita bisa tersesat meskipun sudah hafal jalan karena ada perubahan lingkungan, ya lain-lain. Satu, kurangnya fokus saat pikiran kita teralihkan oleh arah lain seperti sedang memikirkan sesuatu, masalah, berbicara dengan orang lain, atau sekedar melakukan itu, kita bisa melewati jalan yang tidak seharusnya kita lewati. Kedua, lingkungan yang berubah, misalnya jalan baru, rumah yang dicat, kita ragu atau bingung, terutama jika dalam ingatan visual untuk mengingat jalan tersebut. Kesalahan preferensi, kita bisa salah mengingat rute atau salah menafsirkan petunjuk seperti papan jalan, arah belokan, atau jarak antar titik. Kadang otak mengisi celah ingatan dengan informasi yang keliru. 4. Faktor pribadi, kondisi fisik dan kelelahan bisa juga melalui kurang tidur bisa mengganggu konsentrasi dan daya ingat. Ini membuat kita lebih cenderung melakukan kesalahan meskipun rutenya sudah sangat familiar. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari kelas 1 dan nama saya Rifan Alfaridi dari kelas 10 Hotel 2. Saya di sini akan menjelaskan kenapa kita bisa nyasar padahal sudah hafal jalan. Iya, Kita bisa tersesat meskipun sudah hafal jalan karena berbagai faktor, yaitu dari jalan diri kita sendiri. dia cuma tahu atau di pajar Saat pikiran kita teralihkan oleh masalah, sedang memikirkan seseorang, berbicara dengan orang lain, atau sekedar melamun ketika sedang jalan dan tanpa sadar kita lakukan. Kedua, lingkungan berubah, seperti bangunan yang berubah, sudah dilihat dulu. jalan yang diperbaiki, atau warna cat yang berbeda bisa membuat kita ragu atau bingung lihat ke depan, terutama jika mengadakan penglihatan visual untuk mengingatkan arah. Tidak, kesalahan repetisi bisa salah mengingat rute atau salah menafsirkan arah belokan atau jarak antar titik. Kadang otak mengisi celah ingatan dengan informasi yang keliru. 4. Faktor pribadi, kondisi fisik atau mental juga kelelahan atau kurang tidur bisa mengganggu konsentrasi dan daya ingat. Ini membuat kita lebih rentan melakukan kesalahan meskipun rutenya sudah sangat familiar. 5. Kebiasaan menggunakan GPS juga bisa menimbulkan ingatan kita mudah dan lain-lain. Ya, itu saja. Gimana pernah mengalami ini? Ya pernah. Saat sedang jalan saya nyasar karena keliru. Sudah. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari kelas SWP 1
Dan Nama saya Panabandra dari X Hotel 2. dan di sini saya akan menjelaskan kenapa kita bisa nyasar pada sudah hafal jalan. Ya, kita bisa tersesat meskipun sudah hafal jalan karena berbagai faktor, baik dari keadaan kita diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Satu, kurangnya fokus saat pikiran teralihkan, serta hal lain seperti sedang memikirkan sesuatu, masalah, berbicara, dan lain-lain, atau sekedar melamun, kita bisa melewati jalan yang seharusnya atau mengambil arah yang tidak benar. Dua, lingkungan yang berubah seperti bangunan baru, jalan yang diperbaiki, atau warna cat yang berubah bisa membuat kita agak keliru. Ketiga, kesalahan berefek. Kita bisa salah mengingat jalan atau salah menafsirkan petunjuk arah, belokan jarak antar titik, kadang otak kondisi secara masih keliru. 4, faktor pribadi, kondisi fisik dan mental juga dapat mempengaruhi pikiran kita dan ingatan membuat. Kelima, kebiasaan menggunakan GPS. Kebiasaan menggunakan GPS juga dapat berubah, bisa Mancing. Jadi terima kasih sudah menonton penjelasan saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.